yang kami hormati Ibu Kepala Sekolah, yang kami hormati Ibu Waka Kurikulum, Kesiswaan, serta Bapak Ibu Guru seluruhnya yang kami hormati. Baik, pada siang hari ini, sebelum marilah kita panjatkan syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan beribu-ribu kenikmatan, baik nikmat iman, nikmat kesehatan, sehingga kita bisa melaksanakan kegiatan rutinitas kita pada siang hari ini dengan lancar. Salawat dan salam adalah kita sanjungkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kelak kita mendapatkan syafaatnya. Baik Bapak Ibu, yang berpanjang mukadimah pada siang hari ini kita akan melaksanakan rapat yaitu kegiatan PMO Project Manajemen Office level sekolah yang pertama kali akan disampaikan oleh Ibu Kepala Sekolah. Kepada Ibu Neni kami persilahkan. Terima kasih Bu Lela. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu yang saya hormati. Yang saya hormati Wakil Kepala Sekolah, yang saya hormati Bapak Ibu Majelis Guru serta karyawan. Melanjutkan mukadimah dari Ibu Wakahumas. Jadi Bapak Ibu, hari ini kita melaksanakan pertemuan PMO. Berhubung untuk yang baru bergabung ya, ibu-ibu 3K yang baru bergabung di sekolah kita inilah tingkatan-tingkatan yang harus kita lalui sebagai kita pelaksana kurikulum merdeka. Jadi untuk laporan PMO kita sudah dimintai oleh fasilitator kita yaitu Pak Suryo. Jadi mau tidak mau harus kita laksanakan, di mana mohon maaf terganggu jam pembelajaran Bapak Ibu di kelas. Ada beberapa kali kita akan mengadakan pertemuan ini, di mana dokumentasinya harus ada, harus divideokan, harus difotokan. Jadi Bapak Ibu sudah bisa melihat rapor pendidikan hasil rapor kita SMA Negeri 18 Batam pada tahun 2023, di mana ada beberapa yang menurun, yaitu literasi dan numerasi. Yang naik itu bisa dilihat ya, yang naik misalnya kemampuan literasi sesudah kita melaksanakan workshop kemarin itu. Workshop itu terjadilah kenaikan sebanyak 86,67%. Jadi terima kasih kepada Bapak dan Ibu Guru yang telah meningkatkan kualitas pembelajarannya kepada peserta didik. Untuk ini saya sebagai kepala sekolah akan melaksanakan refleksi kepada Bapak Ibu semua untuk masalah rapor mutu sekolah kita ini. Apa permasalahan yang Bapak Ibu hadapi dalam menyajikan materi di kelasnya? Ini untuk ini silakan masing-masing guru bidang studi, kan ada kelompok komunitas belajar, mungkin satu orang yang menjadi yang sebagai pembicara. Apa-apa yang telah dilaksanakan refleksinya, berdiferensiasi apa tidak, apakah dari awal sampai akhir dilaksanakan. Kemudian Bapak Ibu apakah sudah memvideokan pembelajaran yang telah Bapak Ibu laksanakan. Selamat siang Bapak Ibu, terima kasih atas waktu yang diberikan. Saya hormati Ibu Kepala Sekolah SMA Negeri 18 Batam, yang saya hormati Ibu Waka Siswaan, Humas, dan Ibu Pras, dan Bapak Ibu Guru sekalian. Baiklah, tanpa memperpanjang masalah, kami di sini dari kurikulum akan
menyampaikan rencana yang akan kita laksanakan, di mana sekolah kita ini termasuk sekolah penggerak yang sudah masuk angkatan kedua. Tahun kedua, sehingga kita dimintakan untuk melaksanakan yang itu PMO. PMO itu sendiri adalah Project Management Office level sekolah. Adapun tujuan daripada PMO ini, maaf ya saya sambil berdiri aja ya. Adapun tujuan daripada PMO ini, secara garis besar nanti kita melihat dari rapor pendidikan yang sudah ditampilkan di situ, kira-kira masalah apa yang kita temui sehingga kita masih dari rapor pendidikan yang kita terima itu, masalah apa yang akan kita angkat sehingga dalam pelaksanaan proses pembelajaran kita di sekolah ini bisa lebih baik lagi. Jadi sebelumnya saya sudah menyampaikan pernah ya sebelumnya bahwa kita itu nanti akan melaksanakan bukan supervisi namanya, tapi sistem coaching. Tapi sebelumnya itu, sebelum kita melakukan sistem coaching tersebut, nanti kita adakan dulu ini rapat mengidentifikasi akar masalah apa yang mau kita perbaiki di sekolah kita ini, sehingga nanti sekolah kita ini mempunyai nilai rapor pendidikan itu lebih bagus lagi, gitu. Jadi akar masalah ini bukan kami yang menentukan, tetapi nanti masukan dari Bapak Ibu semuanya. Jadi di sini semua boleh berbicara dan kita kesepakati nanti. Jadi ini adalah kesepakatan kita. Masalah apa nanti yang akan kita angkat untuk kita perbaiki selama proses pembelajaran ini. Saya kira nanti untuk rapor pendidikan ini sudah boleh kita lihat. Coba naikkan Bu Santi. Itu yang pertama tadi, coba itu ini masih yang pertama. Atau tunggu, di sini kalau dia peringkat atas itu untuk kelompok 1 sampai 20%. Saya pun maaf ya, saya masih kurang ini juga untuk rapor pendidikan ini. Tapi yang sudah naik dari tahun lalu itu yaitu dari tahun 2022. Nah, kalau untuk kemampuan literasi kita sudah naik di 86,67 karena di tahun 22 itu kita masih 73,33%. Jadi sudah naik sebesar 18,9%. Tetapi ini bukan bukan membatasi kita kita udah bagus, ini tidak perlu kita bahas, tidak. Kalau menurut kita masih mau kita tingkatkan lagi, kita boleh tetap mengangkat tentang literasi tersebut. Gitu. Oke, naik lagi Bu Santi. Kemudian ada ini untuk proporsi peserta didik naik, turun lagi itu. Ini ada yang turun. Ada yang turun itu adalah proporsi peserta didik dengan kemampuan literasi di bawah kompetensi minimum. Jadi peserta didik mampu menemukan dan mengambil informasi eksplisit yang ada dalam teks serta membuat interpretasi sederhana. Jadi kalau di bagian ini siswa kita masih turun. Naik lagi tadi. Kalau yang ini turun 100%. Coba kita lihat, yaitu tentang proporsi peserta didik dengan kemampuan literasi jauh di bawah kompetensi minimum. Yang diinginkan dari kita, peserta didik belum mampu menemukan dan mengambil informasi eksplisit yang ada dalam ataupun membuat interpretasi sederhana. Kalau pada tahun lalu itu 2,22%, tahun ini 0%. Saya pun kurang tahu kemarin itu di mana salahnya. Kemungkinan besar mungkin anak-anak kita ini salah satunya bisa dalam hal menjawab itu dia asal menjawab gitu. Jadi bukan sebenarnya kesalahannya itu tidak. Kita tidak di sini bukan mencari siapa yang salah, tidak. Jadi kita mau memperbaiki dari akar masalah yang akan kita temukan nanti. Kita mau memperbaiki sistem pembelajaran kita. Naik lagi Bu Sofi. Slide 2. Next slide. Nah, gambaran umum PMO level sekolah, yaitu kita yang perlu kita lakukan di sini adalah ada 4 tahap. Yang pertama itu adalah refleksi pembelajaran berbasis peserta didik.
di mana referensi pembelajaran berbasis peserta didik ini adalah dilakukan di awal pertemuan sekolah hanya fokus pada sejumlah permasalahan tersendiri gitu. Jadi kita di awal pembelajaran itu harusnya diadakan asesmen awal untuk mengetahui apa sih masalahnya yang kita temui sehingga anak-anak ini kemampuannya kurang gitu. Kemudian nanti kalau sekolah penggerak menemukan akar masalah. Contohnya kenapa sih murid ini nilainya kok segitu-segitu saja? Nah, berarti kan ada akar masalahnya. Di mana akar masalahnya? Itu yang mau kita cari. Ya tentunya dunia pendidikan ini yang diharapkan adalah pengetahuan siswa itu kan dengan kata lain, kalau sekarang ini kita mengacu ke nilai lah dulu gitu. Nilai itu maunya naik kan gitu. Nah, berarti itu yang mau kita cari di sini. Akar permasalahan itu apa? Dengan dianggap prioritas untuk diselesaikan di akhir diskusi. Jadi nanti habis ini kita mengadakan diskusi, lalu kita angkat, dan nanti di berikutnya kita nanti akan mengadakan berikutnya itu adalah menyepakati solusi. Dan solusinya pun dari masalah yang kita temui tadi, solusinya pun kita nanti yang mau melaksanakannya. Dan yang berikut terakhir adalah melakukan implementasi. Naik setir. Oke. Jadi ini kalau tahap pertama pra PMO level sekolah. Kemudian ada PMO level sekolah, baru ada nanti paskanya. Di bawah aja lagi Ustaz. Lagi. Nah, bukan lagi. Mau bertanya untuk menemukan titik terang gitu ya. Ini kan tadi Bu Ida bilang kita akan membahas atau mengerjakan menyelesaikan masalah dari topik yang keempat tadi. Bu Soti tetap yang di slide ya, topik dan subtopik itu. Tadi kan Bu Ida bilang kita boleh memilih dua gitu kan, karena akar masalahnya itu dari situ gitu ya kan, yang kita hadapi. Maksimal satu pun boleh. Satu pun boleh. Oke. Mungkin kalau misalnya satu, itu nggak tahu guru lain atau hanya saya saja, tapi saya pribadi sendiri itu mungkin kita bisa memang menyelesaikan masalah pada topik 2, implementasi pembelajaran di kelas. Pertama, ini kan kita udah tahun kedua sekolah penggerak gitu ya kan Bu Ida. Nah itu kan ada subtopiknya, ada penyusunan modul ajar, ATP, dokumen project based learning, dokumen P5, prosedur penilaian, kemudian merujuk lagi strategi implementasinya. Artinya kan yang nanti ketika diminta sama orang itu, ini nih mana nih, begitu kan? Nah ini gimana nih, prosesnya sudah berapa persen, mungkin gitu ya. Nah yang pembelajaran berdiferensiasi, metode mengajar yang beragam, metode assessment, pembelajaran berbasis project, kemudian P5 dan digitalisasi pembelajaran. Mungkin yang akan kita bahas, saran saya itu yang di topik nomor 2 begitu. Jadi kan biar maksudnya gini, kalau misalnya pengamatan yang dari tahun pertama belajar gitu, yang diferensiasi pembelajaran berdiferensiasi itu kan duduk tegaknya belum ada gitu. Yang ada yang kita laksanakan itu kan sebelumnya hanya mungkin berdiferensiasi jatuhnya itu ketika ujian praktek gitu. Nah mungkin ini yang akan saya tanya atau mempelajari, mungkin dari guru lain boleh, dari atau penerangan dari kurikulum juga boleh. Begitu, terima kasih. Jadi topiknya apa menurut Bu Febi? Nomor 2, karena nomor 2 itu adalah ini Itu topik. Kita hanya subtopik, kita bahas topiknya. Subtopik yang akan kita angkat boleh 1, boleh juga 2. Jadi kita fokus di tengah, bukan di topik, subtopik itu ya. Ya. Mungkin berkaitan modul ajar, prosedur penilaian lah berarti. Coba yang bagian D itu, bagian E ya. Prosedur
Penyusunan prosedur penilaian, asesmen berarti. Oke, sudah. Oke, baik, itu berarti Bu Bebi menyampaikan aspirasinya. Iya. Kalau udah dijawab kan? Oke, silakan kita lanjutkan ke Bu Diana. Ayo Bu Diana. Bu Bebi, tolong tulis ya. Baik. Mungkin di sini saya untuk berbagi sedikit ilmu yang didapati, dan untuk kita mencari akar masalah. Mungkin masing-masing kita masalahnya banyak, karena masing-masing pelajaran itu juga masalahnya berbeda. Kalau besok adanya PMO, penilaian oleh pengawas atau fasilitator, apakah fokus kita itu ke rapor atau masalah sekolah kita? Itu satu. Karena kalau kita fokus kepada rapor, kita lihat lagi tadi pertanyaan Pak Malau, itu nilai didapati dari mana? Kalau sebelumnya itu rapor pendidikan, namanya berganti sewaktu sekolah penggerak. Sebelumnya namanya rapor mutu. Jadi untuk mengetahui akar masalah kita, boleh izin minta saran dari kurikulum, kembalikan lihat lapor tadi, kita lihat mana kelemahan dan mana kekuatan kita. Dari tadi ada yang turun dan ada yang naik. Mungkin kalau mencari masalah kita fokus kepada kelemahan, boleh dikelompokkan dulu mana kelemahan kita itu, dan boleh juga dikelompokkan mana kekuatan. Masing-masing pelajaran kalau kita lihat kelemahan kita mungkin tidak sama, karena anak yang di random untuk melaksanakan AMBK kemungkinan besar itu mungkin yang tidak menguasai kelas atau tidak menguasai asesmen masing-masing gurunya. Jadi kita tidak terfokus kepada rapor juga. Tetapi alangkah baiknya kalau untuk menambah pengetahuan dari rekan-rekan atau kebingungan rekan-rekan semuanya, mungkin bisa kita lihat kalau PMO itu tujuannya adalah mengevaluasi, merefleksi, mendiskusikan, mengawal kegiatan sekolah penggerak. Mungkin sedikit saya baru bergabung melihat bahwa proyek kita di sini mungkin poster itu ya yang P5. Kalau di sini kita dilihat terutama pengevaluasian itu kan project learning dan pembelajaran berbasis project. Kalau penilaian kita lihat di poster P5 kita sudah bergerak, mungkin insya Allah hasilnya akan bagus. Tapi saran saya supaya tidak bingung semua, mari dikelompokkan dulu mana yang kelemahan di rapor tersebut. Nah, itu yang pertama Bu Ida. Ya, kalau kelemahan sudah didapati, baru kita bisa mencari solusinya. Kita di solusi itulah kita diskusikan. Nah, dari diskusikan itu baru kita dapati nanti tambahan dari Bu Lili informasinya apa. Ya, terima kasih. Oke, baik, terima kasih. Bu Sati, tolong jaknya itu lagi, yang ini, yang seluruh, yang 4. Oke, itu tampilkan. Baik, inilah rapor seluruh rekomendasi PBD SMA Negeri 18. Inilah yang disarankan dengan kita. Inilah gambar keseluruhannya. Saya sekalian dilihat di situ ya. Secara keseluruhan untuk kemampuan numerasi kita berada di level sedang, yaitu dengan skornya 66,67. Ini juga boleh kita angkat. Nanti di situ juga sudah ada akar masalahnya. Misalnya coba naikkan sedikit lagi. Nah, akar masalahnya misalnya kompetensi pada domain data dan ketidakpastian. Itu adalah numerasi. Boleh kita ambil yang itu. Itu pun akan menjadi kesepakatan kita juga gitu. Nah, kemudian programnya ada juga di situ. Coba turunkan lagi Bu Soti. Ada juga kemampuan numerasi di situ yang nomor 2. Nah, oh itu sudah ada di ketiga. Itu boleh kita misalnya adalah visi-misi sekolah. Dan kemudian ada juga misalnya di nomor 4, coba turun lagi Bu Soti. Nah, nomor 4 itu yaitu kemampuan numerasi, yaitu masalah pengelolaan kurikulum sekolah. Boleh nanti yang menjadi akar masalah kita. Nanti kita akan kaitkan dengan subtopik yang tadi. Nah, ke bawah lagi Bu Soti. Nah, ini juga ada kemampuan numerasi kita juga, yaitu metode pembelajaran. Ini sudah ini kan akar-akar masalahnya. Kalau ini akar masalahnya adalah
kita. Boleh lagi turun ke bawah Sati? Nah, ini manajemen kelas. Nanti sekalian diperhatikan Bapak Ibu, apa yang mau kita naikkan itu aja akar masalahnya. Yang di bawah lagi, ini masih tahap sedang kita semua level sedang ini, yaitu belajar tentang pembelajaran. Yang di bawahnya lagi refleksi atas praktek mengajar. Kalau yang di bawahnya lagi itu kita sudah di tahap baik semua. Baik karena ini mengenai iklim sekolah, dia baik ke bawah. Saya kira itulah yang bisa kita angkat. Dan kalau menurut saya ya, bukan saya ini kan tidak. Menurut saya, kalau kita mengambil misalnya mengangkat kurikulum sekolah, misalnya tadi kan ada masalah kurikulum itu, atau metode pembelajaran boleh. Jadi dalam metode pembelajaran itu kan terinclude tadi seperti yang disampaikan oleh Bu Baby, yaitu penyusunan penilaian itu. Nah, itu kembali ke kita lagi, yang mana yang mau. Tapi sebelum kita angkat masalahnya, kita dengarkan saja dulu, kita tampung dulu unek-unek dari kawan-kawan ini. Kalau Pak Bu tadi sudah menyampaikan, dari guru-guru yang lain juga gitu, sebelum kita putuskan. Ayo Bapak Ibu silakan. Ayo Bu Cici, mana pinnya? Pinnya Bu. Sebelumnya terima kasih Bu Ida atas waktu dan tempatnya. Kalau dari yang kita kan akan memilih satu subtopik untuk PMO kita. Sedangkan sekolah kita ini kurikulumnya semakin berlanjut, kita akan melanjutkan kurikulum Merdeka. Kurikulum Merdeka erat kaitannya dengan P5. Kalau menurut saya pribadi, ini saran, alangkah lebih baiknya kita mengambil subtopik yang di bagian kedua, penyusunan dokumen P5. Karena jujur saja untuk P5 ini sebenarnya belum tentu semua guru memahami, karena ini masih 2 tahun pertama. Tentunya alangkah lebih baiknya untuk kemajuan sekolah kita lebih menonjolkan penyusunan dokumen P5 selain mengedukasi guru-guru. Jadi ketika datang pengawas atau ada orang luar yang bertanya kepada guru-guru kita, jadi terlihat kita sebagai guru penggerak paham dan mengerti apa itu P5. Karena kan untuk di sekolah ini yang saya perhatikan, kebetulan yang memegang P5 belum semua guru. Tentunya kita belum terlalu paham. Nah, kalau kita mengambil subtopik lain, tentulah fokus kita menjadi bercabang. Kita memperhatikan P5, lalu nanti kita membuat lagi tentang modul ajar atau penyusunan ATP, tentulah menjadi kurang efisien. Jika kita fokus pada satu di penyusunan dokumen P5 dan mengambil strategi proyek penguatan profil pelajar Pancasila, sepertinya akan menjadi lebih efektif. Cuman itu saran saya. Terima kasih Bu Ida. Baik, terima kasih Bu Cici. Itu saran dari Bu Cici. Dan Bapak Ibu yang lain, ayo silakan Bapak Ibu. Bu Dina. Ayolah, berbicara lah. Bagaimana Bapak Ibu? Bapak Ibu Isa, Bu Dita? Gak apa-apa, kasih masukan aja dengan kita. Bagaimana kita Bu Aden, ayo. kalau siswa Apa? bisa bicara di kelas 2 bisa. Enggak apa-apa, Bu Aden ngomong aja. Oke, terima kasih atas waktunya. Kalau dari saya sih di kelas 12. Kelas 12 ini kebetulan mungkin anaknya sudah baik-baik ya. Kalau belajar ekonomi itu pada banyak yang semangat.
Memang triknya sih kalau saya usahakan bahasa mengajar saya itu lebih sederhana dan mudah dipahami siswa, dan harus welcome sama siswa. Merangkul mereka, datangi satu-satu, siapa yang tidak paham kita dampingi. Memang berat sih, tapi ya diusahakan. Kalau dari saya seperti itu, yang di kelas 12, yang anaknya sudah baik-baik lah ya. Kok dibandingkan kelas 10 sama kelas 11, mungkin berat lah. Jadi saya belum punya solusi. Tapi kalau dari saya pribadi, siswa itu memang kalau dalam proses pembelajaran itu memang kita harus ramah sama mereka, harus welcome dengan mereka, jangan disenggak-senggak terus, disenggak terus disayang, gitu. Jadi kalau mereka merasa kesal sama gurunya, dia juga kesal sama pelajarannya. Jadi saya berusaha untuk menyenangkan mereka supaya mereka tuh senang dengan ekonomi. Bagaimana cara saya menarik mereka supaya mereka senang ekonomi? Ya menjadi orang tua buat mereka lah. Kalau mereka bertanya tentang ekonomi, dilayani. Kalau ada kegiatan-kegiatan tentang ekonomi, dikasih gambaran, enak loh kalau pintar ekonomi, lu lowongan pekerjaannya banyak gitu. Ayo belajar ekonomi, semangat, nanti biar dapat penghasilan yang lebih baik gitu. Mungkin yang saya lakukan seperti itu, berusaha membuat anak-anak saya itu menyukai ekonomi. Terima kasih. Oke, baik. Kalau saya simpulkan dari Bu Aden itu kan pelaksanaan di kelas. Secara garis besar itu adalah pengelolaan kelas, ya kan? Pengelolaan kelas, betul tak? Kata Bu Penny. Ayo bisa, silakan pesan. Terus, ini kita bicara tentang rapor sekolah yang pada umumnya mungkin belum pernah melihat rapor sekolah ini. Karena kita, yang pertama mungkin karena kita ini baru melihat, alangkah baiknya jika kenapa tidak di-share di grup sebelumnya. Jadi kami ini melihat di sini rupanya yang persennya menurun sebelum kita rapat ini, itu satu. Jadi secara gambaran tidak ada yang akan bertanya, saya baru lihat, saya baru apa. Jadi kita kalau sudah di-share di grup, sudah misalnya pagi tadi atau apa, jadi sudah sedikit tahu gitu, yang persen menurun ini, sehingga kita fokus ke yang rendah. Saya setuju dengan Bu Diana. Kita cari memang sama kayak mutu kemarin, rapor mutu yang dicari kelemahannya. Kenapa dia menurun? Terus memang ke subtopiknya. Kalau di seluruh begini, numerasi sekian yang ada di layar ini, numerasi sekian, literasi sekian, subtopiknya saya merasa saya tidak melihat yang persen kecil-kecil dari subtopik kecilnya gitu loh. Karena kan kalau bagaimanapun tidak bisa dibebankan numerasi hanya ke MTK dan literasi ke bahasa Indonesia, karena sekarang literasi dan numerasi ke semua mata pelajaran. Contohnya soal basket pernah keluar di soal AKM itu, dia shoot, cuman yang dihitungnya jaraknya. Otomatis saya dengan fisika ada dan bacaan yang panjang gitu loh. Jadi maksudnya memang ke semua pelajaran termasuk di situ. Cuman karena kita membahasnya ke kalau numerasi 66%, yang ini yang ditengokkan gitu loh. Maksudnya kalau yang ditengokkan nggak nampak juga bagi saya pribadi mana yang kita punya kelemahan tadi gitu. Kalau kita sudah kuat di situ kan kita nggak perlu bahas. Kalau kita lemah di situ, kalau sebelumnya pun di share, saya rasa rapor ini nggak masalah lah ya kalau di share ya. Karena kan untuk kita juga, jadi tahu kelemahan mana, sehingga yang bagian subtopik mana itu, yang bagian mata pelajaran kami misalnya akan berbeda dengan yang CPB-nya gitu loh. Itu maksudnya. Yang kedua, untuk poinnya bisa juga lah. Jadi ada mata teman-teman ini yang disebut gini-gini gitu loh, nggak nampak gitu ibu-ibu. Saya nggak lanjut itu memang nampak. Pak aja susah kenapa?
Saya lebih ke apa mungkin dicari karena belum bertemu juga. Yang sini minta berlima, yang sini dicari kelemahan, yang sini akan belum bertemu nih. Bisa lah kayaknya ditengok kan. Kami juga nengok rapor gimana. Jadi dilihat yang persen yang mana yang memang rasanya kita perlu angkat dulu. Setidaknya untuk semester ini itu meningkat hasil rapornya. Demikian Bu. Baik, terima kasih Bu Sep untuk sarannya. Baik, untuk rapor pendidik itu sudah saya share barusan di grup, silakan boleh dilihat. Dan untuk PMO ini, yuk, apa? Boleh apa? Silakan Bu. Baik, terima kasih. Dari apa yang sudah dibicarakan tadi kan teman-teman ingin melihat di sini akar permasalahannya dari rapor pendidikan yang ada atau yang sudah di-share oleh Bu Ida. Ini dari yang saya baca itu kan ada beberapa poin yang turun, ada beberapa poin yang naik gitu ya. Atau mungkin di awal ini direkap terlebih dahulu, mungkin poin-poin yang turun itu apa? Yang turun aja, kalau yang naik nggak perlu saya rasa ya. Yang turun itu apa, nanti baru setelah itu ketahuan di situ. Oh, berarti yang turun itu yang ini misalnya poin keberapa tentang kebinekaan global, tentang nalar kritis mungkin. Sehingga nanti setelah itu baru bisa disikapi kira-kira topik atau subtopik apa yang mau diangkat. Mungkin seperti itu dulu Bu. Dilihat dulu yang turunnya mungkin. Oke, baik, terima kasih Bu Ica untuk sarannya. Tapi saya mohon maaf lah ya, terserah dari kawan-kawan mau penilaian seperti apa. Saya secara pribadi terus terang, bukan mau ini tidak. Saya pun sebenarnya dalam hal membaca rapor pendidikan ini, saya sebenarnya masih kurang. Kalau disuruh menjelaskan secara keseluruhan, saya masih kurang paham lah bahasanya gitu. Karena apa? Saya pun kemarin baru di-share, saya coba nge-print dan saya baca-baca gitu. Cuma mengambil keputusan kesimpulan secara garis besar saya kurang tahu. Saya hanya yang bisa saya baca, makanya saya suruh tadi seperti itu yang keempat itu, karena di situ yang saya lihat ada yang sedang dan yang baik, dan kemudian yang di keempat itu ada disebutkan akar masalah. Makanya itu saya suruh ditampilkan biar kalau bisa kita mengacu ke sana aja gitu. Makanya saya suruh tadi ditampilkan. Cuma kalau membaca atau menjelaskan secara detail bagaimana rapor pendidikan itu, saya terus terang saya belum bisa betul gitu. Boleh mau kasih? Oh gitu, oh ya, makasih Bu Diana. Jadi seperti kata Bu Diana, ayo kita sama-sama kita bicarakan. Kalau gambaran secara keseluruhan, menurut saya ya, kalau bisa kita angkat yang nomor 4 itu aja ya, karena itu sudah menjadi topik masalah yang mau kita inikan gitu. Ya Bu? Ya silakan Pak. Bagian mana nanti akan kait. Tadi visi misi sekolah kita 6,6. Baik, mungkin itu salah satunya untuk visi misi sekolah. Nanti akan kita share lah Ibu ya di buku itu, dan mungkin nanti akan disampaikan kepada kita seluruhnya. Oh iya, baik. Saran dari Ibu Kepala Sekolah, jadi kalau bisa nanti untuk visi-visi mungkin akan didapatkan next ya, karena baru jadi mau tahu kan gitu, wajar, nggak apa-apa Ibu. Baik. Jadi saran dari Ibu agar kita bisa menyelesaikan ini dan kita tidak berkepanjangan. Jadi untuk PMO level sekolah ini adalah masukan dari guru-guru atau permasalahan yang kita batasi hanya di permasalahan yang kita temui di lapangan dalam hal mengajar, sehingga kita bisa nanti memperbaikinya ke depan
karena ini sebenarnya sudah diminta juga laporannya gitu. Nah, jadi kita batasi saja hanya permasalahan yang kita temui di dalam hal kita mengajar. Maaf untuk Bu Cici, mungkin itu bisa nanti di next berikutnya untuk yang P5-nya ya Bu ya. Wajar mungkin karena Bu Cici belum pernah, lalu nggak tahu apa yang mau disampaikan, kan itu masalahnya kan Bu Cici kan. Nggak apa-apa, nanti kita belajar bersama-sama ya. Nah, jadi yang untuk yang ini kita kesepakati saja permasalahan kita seperti Pak Uwo tadi, itu kan masalah yang kita temui di lapangan gitu. Kalau ada nanti hal-hal lain mungkin boleh nanti kita diskusikan lagi di berikutnya. Jadi biar kita putus pembicaraan kita, ada solusi nanti. Untuk solusinya nanti akan kita bicarakan. Sekarang kita masih mencari akar permasalahannya. Solusinya nanti akan kita bahas lagi di setiap pertemuan kita setiap minggu di komunitas belajar. Itu. Jadi sekarang kita mengangkat masalahnya saja dulu. Kalau tadi dari Pak Uwo masalah pengelolaan di kelas, hampir sama ya dengan Bu Adel tadi, itu termasuk pengelolaan di kelas gitu. Dari yang lain lah. Atau kami menyarankan Bu Soti yang PMO tadi itu yang lama. Kalau silakan Bu Ija. Baik Bapak Ibu, ini kalau mengenai permasalahan, sebenarnya permasalahan pembelajaran di kelas itu intinya saya bilang pengimplementasiannya, bagaimana Bapak Ibu guru berada di dalam kelas. Jadi mengimplementasikan modul ajar yang sudah Bapak Ibu buat tersebut ke dalam kelas. Memang tuntutan dari kurikulum Merdeka ini banyak Bapak Ibu. Salah satu yang berbeda diantaranya itu pembelajaran berdiferensiasi. Dulu di kurikulum sebelumnya kita ketahui bahwa untuk membuat RPP itu banyak sekali step-step yang harus sama, mulai dari awal sampai akhir. Terus langkah-langkah pembelajarannya itu harus begini. Dari apa yang sudah saya dengar dan sudah saya dapatkan, bahwa sesuai dengan namanya kurikulum Merdeka, berarti untuk penyusunan modul ajarnya pun ya tidak terlalu ada aturan-aturan yang benar-benar baku ya, terutama itu untuk di pembelajaran kegiatan intinya. Jadi di kegiatan inti itu sendiri boleh dibuat sesederhana mungkin. Apa yang Ibu lakukan di dalam kelas itu yang dituliskan sebetulnya. Jadi tidak terlalu kaku seperti dulu. Tapi untuk pengimplementasiannya di dalam kelas ini kan ada beberapa hal yang harus tetap ada ya Bu Ida ya. Salah satunya ya yang saya rasa ya masih sangat kesulitan ini Bapak Ibu, mungkin mohon maaf, kita ini mungkin masih berkutat juga di penyusunan modul ajar. Karena kalau kita bisa membuat satu modul ajar yang benar-benar bagus, lalu kita implementasikan di dalam kelas, saya pastikan hasil akhirnya juga akan sangat bagus. Jadi asesmen yang kita buat bagus, terus pembelajaran diferensiasi yang kita terapkan oke, metode mengajar yang sangat menarik ya. Insya Allah nanti hasil yang didapatkan oleh anak-anak sendiri di dalam kelas juga pada saat kita melakukan asesmen pun akan membuahkan hasil yang sangat bagus saya rasa. Jadi kalau kita di sekolah ini intinya bagaimana guru itu di dalam kelas. Intinya bagaimana guru itu di dalam kelas. Kalau untuk penyusunan modul ajar saja sampai hari ini juga belum duduk juga, saya rasa untuk mendapatkan pembelajaran yang menarik di dalam kelas, saya pastikan juga kayaknya kurang berhasil nanti. Di asesmennya ini juga nanti akan kurang berhasil. Sehingga nanti contohnya gini lah tadi, literasi numerasi itu kan sesuatu yang selalu ada di rapor mutu ya Bapak Ibu ya, itu yang dilihat literasi numerasi. Nah kalau siswa sendiri ya tidak tumbuh atau tidak suka dengan yang namanya literasi membaca, sementara di seluruh mata pelajaran harus ada kemampuan literasi, nah itu tentu akhirnya nanti berdampak ke seluruh pelajaran yang lainnya. Jadi bukan hanya Bu Pedi memang yang harus
meminta anak menyukai literasi karena di bahasa Indonesia tidak, tapi seluruh pelajaran memang membutuhkan yang namanya literasi. Seluruh pelajaran juga membutuhkan yang namanya numerasi. Jadi untuk kembali ke saran lah ya, kalau saya bilang pada saat kurikulum merdeka ini memang didengungkan di SMA Negeri 18 Batam, yang mendapat pelatihan itu di awal memang hanya beberapa guru, lalu itu diimplementasikan ke guru kelas 10 ya Bu Ida ya, baru di guru kelas 10 saja. Jadi yang benar-benar paham mungkin di awal yang mengenai modul ajar dan lain-lain ini baru guru kelas 10, baru guru kelas 10. Sementara guru kelas 10 yang sekarang ini, yang sekarang mengajar, kami yang dulu mengajar di kelas 10 itu sekarang diminta untuk mengajar di kelas 11. Jadi naik kelas, seluruh guru yang dulu mengajar di kelas 10 itu naik ke kelas. Anggaplah yang kelas 11 ini sudah oke lah, sudah mengerti. Terus yang di kelas 11 sekarang, yang di kelas 10 sekarang, yang mengajar di kelas 10 sekarang, apakah memang sudah paham ataukah belum, seperti itu. Kalau memang artinya belum paham dan memang tidak diberikan pelatihan untuk hal tersebut, saya rasa nanti imbasnya ke siswa. Jadi siswa itu tidak mendapatkan sesuatu yang memang seharusnya mereka dapatkan, seperti itu ya Bu. Jadi saya rasa yang paling penting sekarang ini gimana kita membuat modul ajar. Memang ini rasanya cemeng.